Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, saya Winata kembali menjumpai Anda kali ini dalam program Bisnis Bali News ya. Kita akan mengangkat topik tentang pertanian kembali yang belakangan ketika pandemi COVID merebak menjadi sebuah tren yang baru. Banyak yang tiba-tiba menjadi petani, banyak yang membicarakan petani karena pariwisata sudah tidak bisa lagi diandalkan, sudah ada di titik nadir gitu ya. Saya nggak tahu bahasanya, saya bingung membahasakan pariwisata itu seperti apa. Dan saya akan mewawancarai Bapak Igusti, Dr. Igusti Ngurah Alit Susanta Wirya, beliau dosen Fakultas Pertanian UNUD dan juga aktif sebagai sekretaris dari perkebunan percobaan yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian UNUD. Kita sapa langsung Pak, panggilannya Pak Alit ya. Om Swastiastu, Pak Alit. Punapi Gatra Pak Alit. Oh, becik sehat. Dan kali ini kita berada di sebuah perkebunan percobaan Pak Alit ya. Sebentar lagi kita akan melihat panen melon ya, panen. Pak Alit, kalau kita bicara tentang pertanian di masa pandemi, apa yang bisa Pak Alit, kan ada tren kemudian orang baru sadar, oh ternyata pertanian itu penting, tidak bisa kita mengaturnya dari pariwisata. Kalau Pak Alit melihatnya gimana Pak? Ya memang kalau kita berbicara pada masa pandemi ini memang ada beberapa fenomena ya kalau kita lihat di sektor pertanian ini ya. Ada pertanian yang memang diuntungkan dengan pandemi COVID ya. Salah satunya itu adalah kalau petani-petani yang bergerak di bidang pangan ya. Jadi seperti misalnya padi itu masih, karena ini kan tetap kebutuhan tetap. Kemudian ada juga petani bawang ya. Jadi kalau petani bawang dia justru merasa bersyukur ya, karena bawang impor tidak bisa masuk sehingga dia mendapatkan harga yang bagus sekali. Tetapi di balik itu ada juga pertanian yang misalnya untuk kebutuhan hotel dan restoran. Ini yang mengalami satu kendala yang sangat memprihatinkan karena tidak bisa harganya jatuh, harganya jatuh ya. Nah ini, nah kalau yang untuk gini Pak Alit, produk-produk pertanian yang khusus untuk apa? Untuk hotel, restoran itu yang terpengaruh apa misalnya? Paprika misalnya, ya paprika. Jadi kemudian ada juga selada dan sebagainya itu yang tentu saja kita sebagai orang-orang yang rumahan itu jarang sekali memakan itu kan. Nah seperti paprika ya ini hanya untuk restoran, kemudian gitu ya. Ada juga asparagus, asparagus. Nah ini juga akan mengalami satu ini ya. Baik, kita sambil jalan ya Pak Alit, karena ini di kebun percobaan ini juga sedang ada siap-siap nanti dipanen gitu. Ya mungkin sudah mulai dipanen. Yang masih, tapi kalau ada yang mengatakan bahwa pertanian itu kondisinya memprihatinkan, berarti yang memang selama ini produknya itu dikonsumsi atau dijual ke hotel-hotel restoran itu. Tapi kalau yang tani padi dan lain-lain itu masih bisa hidup lah gitu ya Pak. Tapi nanti tidak akan selamanya gembira gitu. Karena apa? Bagaimana kondisi kan ini kan kembali ke kondisi perekonomian. Ya. Dan saya takutnya kalau ini terus berlanjut daya beli masyarakat menjadi berkurang, sehingga pertanian juga ini juga tentu akan ada ininya mengalami masalah. Ya. Oke. Kemudian ada juga petani dadaan gitu katakan, yang di PHK, dirumahkan, kemudian dia bertani gitu Pak Alit. Pak Alit melihatnya gimana? Apakah ini fenomena yang hanya sekedar fenomena sementara saja atau seperti apa? Nah ini kalau saya lihat ada dua sisi ya. Yang pertama bisa dia sebagai sesuatu kegiatan yang sementara. Ya suatu kegiatan sementara, artinya ini untuk supaya tidak mereka stres, jadi dia ada kegiatan dan sebagainya. Tetapi ada juga sekarang petani yang petani dadakan ini menjadi satu kegiatan rutinitas, karena kan kemungkinan mereka tidak bisa balik ke hotel atau jadi mereka menemukan keuntungan dalam bertani. Nah ini terus diteruskan ya. Ada beberapa yang saya temukan seperti itu. Ya. Pak, ini kita ada di perkebunan melon ya, di percobaan. Kita bisa masuk. Ini juga ada sedang panen. Kita jalan aja Pak Alit, nanti biar kamera mengikuti kita. Oke. Ini sedang panen ini. Kalau ini melon apa namanya Pak Alit? Ini golden melon Alisa ya. Ini golden melon Alisa. Nah ini lumayan besar kan melon. Jadi 3 kilo. Ya dia optimalnya 2,5 sampai dengan 3 kilo yang supernya.
Yang ini kira-kira berapa kilo ya? Ini bisa 3 lebih. Nggih, ya. Kalau harganya Pak Alit? Harganya kalau premium itu antara 20 sampai 25.000 per kilo. Per kilo. Ya. Golden melon. Golden melon. Oh, ini asli buah Indonesia Ini atau Indonesia, ini sudah Indonesia, dibuat dibuat Indonesia. Nggih, Pak Alit kalau sampai sebesar ini berapa lama ya? untuk ditahan. Untuk dari tumbuh Dari tumbuh kita biasa panen itu umur 65 sampai dengan 70 hari setelah tanam. Ya, jadi kita biarkan kita tanam, kita pelihara 60 sampai dengan 75 hari ini menjadi baru bisa dipanen. Jadi 2 bulanan ya. Itu mulai dari bibit gitu ya. Sering sekali kita temukan golden seperti ini ya. Melon seperti ini yang dijual di jalan, dijual di ini, tapi tidak manis gitu. Kalau ini manis apa enggak? Ini manis, nanti kita coba ya. Kenapa dia tidak manis? Karena itu ya, karena panennya dia enggak pada 75 panennya lebih awal. lebih awal. Karena memang melon ini sangat rentan terhadap penyakit ya, sehingga kalau petani dibiarkan begitu saja kadang-kadang dia sebelum masa panen sudah dipanen, yang penting dapat uang gitu. Pak, ini susah nggak memelihara ini mulai dari tumbuh masyarakat, misalnya masyarakat di kota bisa tidak dia melakukan hal-hal seperti Justru ini ya, tanaman melon ini adalah ini lebih mudah ditanam di daerah yang dataran rendah. Ya, kalau kita di sini daerah Denpasar memang agak cocok untuk cocok ini, ya, cocok pasar untuk cocok ini, ya gitu ya. Dan ini nggak terlalu susah untuk menanam ini ya. Yang penting bagaimana membuat tanaman itu sehat, kemudian pemeliharaannya. Ini kuncinya adalah ini ya. Jadi kita harus bisa mengikatnya, dan pada saat pembungaan di mana dibungakan itu yang dari bunga mana yang dibiarkan menjadi buah itu yang artinya kalau misalnya ada masyarakat yang memiliki lahan kosong bisa. Gitu ya, bisa. Kalau bibitnya juga gampang. Bibitnya gampang. Tinggal dikasih nutrisi. Nah, karena ada juga yang ditanam tidak di tanah seperti ini, tapi di polybag itu bisa juga. Pot juga bisa. Gitu ya. Dan nanti kita juga sedang mencoba ya. Kita mencoba bertanam di dalam rumah kaca. Kita itu juga di dalam potnya. Ini kira-kira ini baru panen pertama kali atau sudah pernah panen sebelumnya? Ini Pak, kalau melon itu dia kita buat satu tanaman satu buah Pak. Satu tanaman satu buah, sehingga ya panennya sekali. Oh gitu. Ya. Tetapi biar maksimal. Biar maksimal. Tapi kita sedang mencoba ini untuk membuat satu yang ini ya satu tanaman 2 buah Pak. Satu tanaman 2 buah, sehingga ya ada yang kecil-kecil, agak kecil-kecil. Ada yang itu yang 2 buah ya. Ini tampangnya bagus sekali, kayaknya baru ngeliat ini aja kayaknya manis ini yang gitu ya. Lumayan juga ya, Dok. Ya. Ini kita 2 nih Pak. Ini ada juga. Baik. 2 tanaman. 2 tanaman ya. Satu tanaman ada buah-buah ya. Iya, 2 buah. Nggih. Berarti lumayan ya hasilnya Pak Alit ya, kalau Lumayan, misalnya ini bisa menjadi semacam urban farming gitu, Urban yang farming, lebih yang lebih menjanjikan. 60-75 hari bisa panen, dan hasilnya juga cukup Ini bagus. Ini yang 2, ini berhasil nih. Satu tanaman 2 ini. Oh, ada ya. Iya, ada Tadi 2. satu tanaman Pak, tapi 2 ini buahnya. Kalau ini Pak Darmo ya Pak ya? Iya. Namanya Pak Putu Darmo. Pak Putu Darmo. Ini asistennya Pak Alit juga. Iya. Asisten tapi senior saya. Senior, mana senior, mana junior. Tapi sama-sama lah di kebun ini Pak Putu ya. Ya, oke. Siap. Tapi ini sebagai sebuah di sini kebun percobaan Fakultas Pertanian yang kemudian ini bisa menjadi percontohan Pak Alit ya. Oke. Ya, karena waktu kita balik kali 15 menit saja, Pak Alit, mungkin Pak Alit bisa menyampaikan ke pemirsa ini mungkin apa yang bisa kita lakukan di pertanian dalam kondisi pandemi. Silakan Pak Alit. Terima kasih Pak. Jadi memang kondisi pandemik seperti ini adalah kondisi yang seperti saya bincang-bincang tadi, adalah kondisi yang sangat memprihatinkan bagi kita. Tapi mari kita sebagai seorang ini harus punya kekuatan ya, jadi harus mau untuk mengolah tanah kita ya. Jadi banyak sekali kalau saya lihat tanah-tanah di
perkotaan ini yang memang masih terbengkalai begitu ya, kita bisa usahakan untuk menanam berbagai jenis tanaman sebenarnya, tapi yang salah satu yang menguntungkan adalah tanaman melon ini ya. Jadi mari kita berbuat sesuatu untuk menyediakan pangan bagi kita ya. Jadi bagi kita sendiri dan juga tentu saja dengan adanya tanaman ini kita bisa menjaga lingkungan lebih bagus ya, ada oksigen kita dapat, kemudian ada bonusnya ya hasil ini ya. Dan juga kalau memang ada yang ingin menjadi petani profesional ya, salah satunya ya tanaman melon ini bisa kita kembangkan lebih intens ya, lebih profesional. Ini tentu akan menjanjikan suatu hasil yang luar biasa. Saya bertanam Fakultas Pertanian ini cuman kalau saat menanam itu 4 are jadi tiap bulan, dan ini hasilnya lumayan. Kita bisa mendapatkan 10 juta dalam 4 are itu. 4 are dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan karena persiapan juga ada sebulan, oke, walaupun dia umurnya 65. Lumayan 4 are ya. Ya. Oke. Terima kasih Pak Lid. Terima kasih. Luar biasa Ya. Pak Putu juga yang sudah ini. Dan ini buah melon yang luar biasa. Pak Lid sudah sampai kita. Yang penting kita mau sedikit agak kerja keras lah keras gitu ya. ya. Dan ini cocok untuk di Denpasar karena lingkungannya, cuacanya cocok katanya. Dan mungkin kalau ingin lebih jauh lagi bisa datang ke kebun percobaan di sini, Jalan Pulumoyo. Anda bisa lihat, belajar sedikit-sedikit lah kalau ingin berminat tentang golden melon. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi Sardi Santi.